Beberapa hari-hari yang lalu, gue menonton salah satu episode One Piece yang menceritakan tentang masa lalu Chopper yang mengobati Doktrin sebagai pasien pertamanya. Dan itu adalah salah satu perspektif yang sangat mengharukan menurut gue. Nah, tapi yang membuat gue menarik adalah di episode tersebut juga memperlihatkan Nami yang sangat antusias untuk mengukur pulau yang baru mereka temukan untuk digambarkan ke dalam petanya. Karena itu menjadi membuat gue bertanya itu loh. Bagaimana sih sebenarnya sejarah awal pembuatan peta tersebut? Bagaimana orang zaman dulu menggambarkan peta mereka, dan apakah ada teknik-teknik tertentu yang biasa mereka pakai itu. Dan itulah yang jadi pembahasan kita pada video kali ini, yaitu tentang sejarah awal penemuan peta. Apa yang dimaksud dengan peta? Bisa dibilang peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi yang diperkecil ke dalam bidang datar. Peta berasal dari bahasa Latin, yaitu mapa, yang berarti kain. Karena pada saat itu, peta digambarkan di atas sebuah kulit atau potongan-potongan kain. Orang yang membuat peta disebut sebagai kartografer. Sedangkan seni dan ilmu dalam pembuatannya disebut dengan kartografi. Kartografer biasanya menggunakan serangkaian proses dan rumus matematika dalam pembuatan peta mereka. Penggambaran peta biasanya ditunjukkan sebagai alat navigator, menemukan tempat, dan juga mengetahui jarak satu tempat dengan tempat lainnya, dan juga sebagai representasi bidang fisik dan dengan informasi yang selektif. Pada peta biasanya juga terdapat sebuah simbol-simbol berfungsi sebagai petunjuk mana wilayah yang berupa daratan, lautan, danau, sungai, gunungan, teluk, dan lain-lain sebagainya. Berdasarkan buku Seri Penemuan Peta oleh Armelia F., peta pertama kali ditemukan pada tahun 30.000 sebelum Masehi. Setelah ditemukannya ada sebuah sketsa pada permukaan batu. Namun sketsa yang ditemukan tersebut belum terlalu jelas maknanya dan ditunjukkan untuk apa. Baru pada penemuan berikutnya lah ditemukan sebuah sketsa yang diperkirakan berusia sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, telah menggambarkan dengan jelas yang mengenai jalan, sungai, dan juga tanaman-tanaman keras yang ada pada saat itu. Salah satu bangsa yang sudah membuat peta sejak zaman dulu adalah bangsa Mesir. Mereka membuat peta dengan tujuan untuk menggambarkan tanda kepemilikan tanah mereka. Nah, waktu itu mereka takut tanda kepemilikan tanah mereka hanyut terbawa oleh banjir yang meluap dari sungai Nil. Mereka pun memetakannya pada sebuah kertas yang terbuat dari papirus, dan ada juga mereka membuat sebuah peta dari tanah liat yang kemudian dibakar supaya awet. Karena pada waktu itu bangsa Mesir kuno bertani dengan cara mengandalkan banjir dari sungai Nil, di mana sisa dari banjir tersebut menghasilkan sebuah tanah yang subur untuk mereka tanami. Nah, karena mereka takut kalau tanda kepemilikan tanah mereka juga terbawa hanyut oleh banjir tersebut, makanya mereka membuat sebuah peta sebagai penanda tambahan. Selain bangsa Mesir kuno, peta tertua di dunia juga dibuat oleh bangsa Babilonia pada tahun 2030 sebelum Masehi, yang juga berbentuk tablet dan terbuat dari tanah liat. Ilmu kartografi di zaman Yunani kuno kemudian terus berkembang pesat, sampai akhirnya pada abad ke-6 sebelum Masehi diketahui Anaximander sebagai orang Yunani kuno pertama yang menggambarkan peta dunia yang dikenal. Namun kelangkaan bukti arkeologis dan tertulis menghalangi para peneliti untuk memberikan penilaian terhadap petanya. Selain itu, ilmu geografi tertentu yang dimasukkan ke dalam petanya juga ikut menghilang. Nah, kemudian setelah itu muncullah penerus dari Anaximander, yaitu Ptolemus, yang berhasil menggambarkan sebuah peta dunia berdasarkan perhitungan garis lintang atau latitude dengan 60 derajat garis lintang utara sampai dengan 30 derajat garis lintang selatan. Dia juga membuat sebuah buku yang berjudul Geographia, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan ilmu geografi dan kartografi di abad-abad berikutnya. Bukunya ini juga dipelajari secara luas dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.
Setelah era Ptolemus, ilmu geografi terus semakin berkembang dan akhirnya menciptakan ahli-ahli kartografer hebat lainnya. Dari tokoh Islam misalnya ada Muhammad Al-Idrisi yang dijuluki sebagai Bapak Peta Global Dunia karena berhasil membuat peta dunia dan globe pertama dengan sangat akurat pada tahun 1154 Masehi. Yang mana pembuatan peta tersebut memakan waktu hingga 15 tahun untuk diselesaikan. Setelah itu, pembuatan peta dunia terus dikembangkan. Baru pada abad ke-16 lah peta dunia dapat dibuat secara utuh. Setelah eksplorasi ke seluruh wilayah lautan dilakukan, salah satunya dari pelayaran Columbus saat menemukan benua Amerika. Sejak saat itu, teknik penggambaran peta terus dikembangkan, dimulai abad ke-17 hingga abad ke-19 dan sampai ke era modern saat ini. Dengan metode-metode ilmiah dan bantuan teknologi yang semakin canggih, membuat perubahan pada sebuah peta yang awalnya hanya bisa digambarkan di atas sebuah kertas, berubah menjadi pemetaan yang bisa menampilkan gambar dan database secara bersamaan dengan bantuan sistem informasi geografi digital. Salah satu hasil karya dari produk tersebut ialah Google Maps yang bisa kita gunakan hingga saat ini. Dalam pembuatan peta, biasanya para kartografer menggunakan berbagai proses serta rumus matematika dalam pengembangannya. Para kartografer biasanya mengumpulkan data geografis dari berbagai sumber yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan peta. Bumi adalah objek tiga dimensi yang tak bisa dipetakan secara langsung ke dalam permukaan datar. Oleh karena itu, kartografer biasanya menggunakan rumus proyeksi tertentu untuk mengubah permukaan bumi yang melengkung ke dalam bentuk peta datar dengan mengkonversi data geografis dalam bentuk koordinat peta yang sesuai. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Skala dapat digambarkan dalam bentuk rasio seperti 1:10.000 ataupun dalam bentuk grafik seperti 1 cm sama dengan 1 km. Para kartografer biasanya menggunakan rumus skala untuk menghitung perbandingan ini. Para kartografer biasanya menggunakan rumus matematika dan algoritma untuk menyederhanakan dan menghilangkan detail-detail tertentu agar data dapat dipresentasikan dengan jelas dan dapat dibaca melalui skala yang telah diberikan. Kartografer menggunakan simbologi untuk mewakili data geografis dalam bentuk simbol, garis, ataupun warna pada peta. Beberapa rumus matematika juga digunakan, termasuk dalam konversi warna, gradien warna, dan juga perhitungan proporsional untuk memastikan simbol memiliki ukuran yang tepat pada peta. Kartografer juga dapat menggunakan rumus matematika dan metode jaringan geospasial untuk analisis rute, jarak terpendek, ataupun aliran hidrologi pada peta. Itulah dia tadi beberapa contoh proses serta rumus matematika yang biasa digunakan oleh para kartografer. Dan mungkin masih banyak lagi proses serta rumus yang biasa mereka gunakan dalam membuat peta. Cuma kalau dibahas lengkap di video ini takutnya nanti jadi kepanjangan dan bikin pusing juga gitu. Dan itulah dia tadi sejarah penemuan dan perkembangan peta dari zaman dulu yang baru pertama kali ditemukan hingga perkembangannya pada sampai ke era modern saat ini. Mana pada zaman dulu orang-orang menggambarkan peta di atas sebuah kertas ataupun kue rusa dengan tujuan dan maksud yang berbeda-beda juga. Ada yang buat menandakan tanda kepemilikan tanah mereka, dan ada juga sebagai alat navigator atau petunjuk arah. Dan sampai ke era modern saat ini, yang mana peta sudah berkembang dengan sangat canggih gitu. Bisa digambarkan lewat digital dengan informasi yang lebih detail juga. Dan kita juga bisa merasakan dampak dari perkembangan tersebut, mulai dari belanja online di online shop, dimana kita harus menyertakan alamat kita untuk menerima barang yang kita pesan, kemudian memesan makanan online juga, kita memerlukan Google Map gitu, dan lain-lain sebagainya. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.